Bawaslu saya lihat di mana banyak persoalan-persoalan tadi, misalkan di Garut secara sumringah. Ini jadi presiden buruk sebab ASN juga melakukan gerakan-gerakan yang hampir sama, yang intinya adalah mereka tidak netral lagi. Kasus saya di Pasaman Barat, di dapil saya, bupatinya mengundang, ada videonya, sudah saya kirim ke Pak Bagja, saya kirim juga ke kawan-kawan di Bawaslu Pusat, sudah saya kirim. Kok masih menimbulkan dinamika yang kurang baik? Di kampung saya ada caleg, saya saja anggota Komisi 2, mitranya Bawaslu, tidak berani memberikan sembako. Ini ada 3 truk beras 5 kilo dibagi-bagikan kasat mata. Tetapi ketika kami melakukan pertemuan, sama dengan apa yang disampaikan oleh ketua, 4 orang ke rumah saya. Pertama, saya tujukan kepada KPU, dinamika pelaksanaan pileg pada hari ini agaknya lebih kepada sesuatu yang kurang kondusif. Dan saya tidak berharap itu terjadi. Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sudah saya ekspos di berbagai mass media. Tadi sudah disampaikan ke kawan, sebagaimana saya katakan, kasus di Taiwan itu kan memalukan dan memilukan. Karena apa? Tahapan-tahapan pemilu sudah kita setujui bersama. Jangan ada alasan dikatakan human error dan sebagainya. Ini tentu merusak citra KPU sebagai pelaksana. Jangan menimbulkan dinamika ini dimanfaatkan oleh orang-orang demi kepentingan politik terhadap persoalan-persoalan yang saya ungkapkan. Saya tidak akan saya bahas terlalu panjang tentang bagaimana Taiwan itu. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Yang kedua adalah kertas surat suara. Kejadian ini saya diwawancarai oleh media. Itu di 177 kabupaten kota, surat suara yang sobek, surat suara yang rusak, dan lain sebagainya. Saya sampaikan kepada mass media ketika itu, ini adalah tanggung jawabnya KPU. Artinya apa? Bagaimana KPU melakukan MOU dan menekan pihak percetakan, sebetulnya kan gampang-gampang saja. Harusnya KPU meminta kepada percetakan bahwa sebelum dikirim, tolong disortir. Mana yang baik, mana yang jelek. Yang jelek jangan dikirim. Yang kertas surat suara yang rusak. Ada yang sobek. Ini kan juga malapetaka ini. Jangan ini kita berharap pemilu ke depan ini makin lama makin baik. Ternyata ini persoalan yang muncul. Kemudian juga ditanyakan kepada saya, ada 60 kabupaten bilik suaranya juga rusak. Sekarang ini masa iklim musim hujan. Dan itu sudah kita sampaikan antisipasi, ini ketua, pimpinan, komisioner, bahwa pelaksanaan pemilu dilakukan pada musim hujan. Artinya apa? Sudah harus ada antisipasi terhadap persoalan itu. Ternyata ini juga terjadi. Tentu harapan saya adalah persoalan-persoalan ini, karena sudah kegiatan ini 5 tahunan, harusnya kita harus bisa meminimalisir tentang persoalan ini. Ke KPU satu lagi, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Junimar tentang kasus Pak Irman Gusman. Saya mendapatkan
bahwa Pak Irman pada hari ini meminta perlindungan hukum kepada Bapak Presiden terhadap kebijakan KPU yang sampai detik ini belum meresponi putusan PT UN. Kalaupun dikatakan alasan surat Mahkamah Agung yang dinyatakan tadi, ini saya tidak perlu ungkapkan. Ini kalau kita bedah juga persoalan Pak Irman, itu kan masalah gratifikasi. Dan terakhir sudah dilakukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung yang putusannya terakhir adalah 3 tahun. Dan masa jeda yang diberikan oleh Mahkamah Agung ketika itu adalah 3 tahun. Kalau saya hitung ketika beliau keluar, itu sebetulnya beliau berhak untuk menjadi peserta pemilu pada hari ini. Kalau kita bicara lagi azas hukum, tentu ini tidak boleh berlaku surut. Nah, ini tidak usah. Tetapi yang paling penting adalah putusan PT UN sudah mempunyai kekuatan hukum. Harus dicabut, dibatalkan, dicabut, dan diperintahkan KPU untuk memasukkan Irman Guzman sebagai peserta pemilu dalam DCS. Kemudian kepada Bawaslu. Bawaslu saya lihat agaknya apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi yang bertiga ini sebagai orang yang terlibat dalam melakukan pembahasan tentang tugas fungsi wewenang Bawaslu. Tetapi beliau sudah menyampaikan dan saya tidak usah ungkapkan. Di mana banyak persoalan-persoalan tadi, misalkan di Garut, secara sumringah, ini jadi presiden buruk. Sebab ASN juga melakukan gerakan-gerakan yang hampir sama, yang intinya adalah mereka tidak netral lagi. Kasus saya di Pasaman Barat, di dapil saya, bupatinya mengundang, ada videonya, sudah saya kirim ke Pak Bagja. Saya kirim juga ke kawan-kawan di Bawaslu Pusat. Sudah saya kirim. Apa yang di-share oleh kawan-kawan, saya share juga kepada bapak-bapak, kecuali Loli yang nggak saya kirim. Ketiga komisioner sudah saya kirim apa yang terjadi. Artinya adalah sekarang ini melihat perkembangan fenomena yang ada pada hari ini, gerakan-gerakan untuk bagaimana pemilu ini tidak baik, tidak sempurna, padahal kita menginginkan bagaimana pemilu ke pemilu itu adalah sesuatu keniscayaan untuk kita sempurnakan, karena sudah kita laksanakan 5 tahunan. Kok masih menimbulkan dinamika yang kurang baik? Oleh karena itu, apa masalah netral ASN, TNI, Polri, masalah Satpol PP di Garut, kasus Bojolali, kita baru pertama kali ini. Yang kasus-kasus yang kita sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah persoalan-persoalan yang semacam ini harusnya sudah diakhiri. Di mana letak wibawa daripada Bawaslu? Ini juga menjadi presiden kalau tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu. Terakhir adalah di kecamatan saya, di kampung saya, ada caleg, saya saja anggota Komisi 2, mitranya Bawaslu, tidak berani memberikan sembako. Ini ada 3 truk beras 5 kilo, dibagi-bagikan kasat mata. Tetapi ketika kami melakukan pertemuan sama dengan apa yang disampaikan oleh ketua, 4 orang ke rumah saya. Tidak ada satupun atribut yang ketika itu sebetulnya kami ini lagi reses, nggak ada persoalan mengundang siapapun. Ini artinya yang ingin saya sampaikan adalah betul-betullah Bawaslu ini menegakkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jangan terkesan ketika ada seseorang yang tidak kita sukai, ditegakkan aturan, ketika sebaliknya
dan begitulah berikutnya. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.